Bab 68. Penjaga Shrek. Dua sosok serupa berdiri bersama. Saudaraku, jadi bagaimana? Apakah ada kesempatan bagimu untuk bergerak? Dai Huabin bertanya dengan kesal. Dai Yueheng mendengus dingin. Sebaiknya kamu menyerah. Tidak ada kemungkinan. Huo Yuhao bahkan lebih berbakat darimu. Dia memiliki keterampilan yang disebut deteksi spiritual yang dapat bermanfaat bagi setiap rekan satu timnya. Terlebih lagi, jelas bahwa Penatua Xuan sangat menyukainya. Dua pertandingan berturut-turut yang kami jalani adalah untuk memamerkan kekuatannya agar semua orang menyetujuinya. Saya bahkan tidak perlu memberitahu Anda orang seperti apa Penatua Xuan itu lagi. Selain itu, ibu sangat marah atas kejadian ini. Untungnya, ayah tidak ada di rumah. Kalau tidak, kamu akan mendapat banyak masalah. Ibu telah menyuruhku untuk menyampaikan sebuah berita kepadamu. Jika ada, waktu berikutnya, tidak ada yang akan membantu Anda. Tahukah Anda seberapa besar tekanan yang dialami ibu untuk merahasiakan masalah ini? Bahkan keluarga kerajaan tidak berani menyinggung akademi. Kamu benar-benar gegabah? Mata Dai Huabin memerah. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan membiarkan ini begitu saja? Apakah orang-orang kita mati sia-sia? Bajingan! Dai Yueheng tiba-tiba menarik tangannya kembali dan menampar wajah Dai Huabin. Yang terakhir terhuyung, dan hampir jatuh ke tanah. Berapa umurmu? Dai Yueheng bertanya dengan tegas, apakah kamu tidak tahu perbedaan antara kepentingan klan dan dendam pribadimu? Jika ini adalah Akademi Master Jiwa di negara kita, saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi ini Shrek. Tahukah kamu apa arti kata Shrek? Jika Anda ingin terus tinggal di sini, sebaiknya Anda mundur. Apakah ini tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Adapun Huo Yuhao itu, bukan hanya kita tidak bisa melawannya, kita bahkan harus mengikatnya. Dia masih sangat lemah sekarang, tapi dia memiliki kemampuan berdaulat dari Master Jiwa berjiwa kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Dia adalah harta berharga bahkan di Akademi Shrek kami. Setelah masalah yang kamu mulai, teman-teman lama dari Akademi pasti akan melindunginya dengan lebih ketat. Jika Anda bisa mengikatnya ke dalam klan kami, tahukah Anda berapa banyak keuntungan yang akan kami dapatkan? Apakah kamu lupa tugas yang diberikan ibu kami? Dai Huabin terdiam. Meski matanya masih dipenuhi amarah, dia sudah tenang. Ekspresi Dai Yueheng sedikit melembut. Kembali dulu. Jangan terlalu memikirkannya. Meskipun Anda tidak dapat mengambil posisi Huo Yuhao, posisi lainnya mungkin tidak stabil. Kata-kata yang sulit, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 7 monster. Setelah turnamen ini, saya akan memiliki kualifikasi untuk lulus dari halaman dalam. Aku akan kembali ke klan kita dulu, dan mempersiapkan proyek besar kita berdasarkan rencana ibu kita. Oke. Dai Huabin mengangguk. Setelah dia berbalik dan pergi, dia mencibir dalam hati, Dai Yueheng, bukankah kamu baru lahir beberapa tahun sebelum aku? Akan ada hari di mana kamu tidak akan bisa berjalan mondar-mandir di depanku. Begitu aku seusiamu, aku pasti bisa melampaui dirimu yang sekarang. Pagi. Di tengah gerbang Akademi Shrek yang berkabut, sekelompok orang perlahan keluar. Dari usia mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah murid Akademi Shrek. Namun, mereka tidak mengenakan seragam hari ini. Ada siswa yang mengenakan pakaian berbahan kain, ada pula yang mengenakan pakaian bermotif bunga-bunga, semuanya mengenakan pakaian yang berbeda. Pakaian berbunga-bunga belum tentu cantik, dan pakaian yang terbuat dari kain belum tentu mewakili keadaan biasa-biasa saja. Delegasi yang paling jelas dari kedua jenis pakaian tersebut adalah Yao Haosuan dan Jiang Nanan. Akibat tubuhnya yang kurus, Yao Haosuan terlihat agak malang dengan pakaian berbunga-bunga. Di sisi lain, Jiang Nanan yang mengenakan pakaian tampak sangat elegan. Huo Yuhao tidak lagi mengenakan pakaian yang dibawanya ke akademi. Namun, dia menghargai set pakaian yang dibuatkan ibunya untuknya, dan kemudian menempatkannya di jembatan 24 cahaya bulan. Saat ini, dia bukan lagi anak muda malang yang tidak punya uang sepeser pun. Jubah prajurit hitam yang dikenakannya membuatnya tampak sangat gesit.
Karena perubahan yang terjadi pada tubuhnya, ia tampak berusia 14 hingga 15 tahun, padahal usianya belum genap 13 tahun. Otot-otot yang proporsional di balik jubahnya sepertinya mengandung kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Wang Dong tidak lagi setinggi Huo Yuhao, tetapi tubuhnya yang ramping, aura anggun, dan matanya yang cerdas namun indah sangat menawan. Jika yang tercantik di antara perempuan adalah Jiang Nanan, dia pasti yang paling tampan di antara laki-laki. Dari segi penampilan murni, dia sebanding dengan Jiang Nanan. Matahari baru saja terbit dari timur, tapi mereka sudah meninggalkan akademi. Kelompok orang ini secara alami terdiri dari tim resmi dan persiapan 7 monster Shrek. Penatua Xuan bukan satu-satunya orang yang memimpin kelompok itu, Guru Huo Yuhao, Wang Yan, juga ikut bersama mereka. Baru sekarang Huo Yuhao mengetahui bahwa Penatua Xuan adalah guru Wang. Hanya saja, Penatua Xuan tidak mengizinkan mantan memanggilnya seperti itu. Penatua Xuan sangat menyukai murid pewarisnya, meskipun dia tidak sebanding dengan pilihan surga lainnya dalam hal budidaya. Wang Yan dapat melakukan perjalanan jauh di sepanjang jalur penelitian jiwa bela diri, dan dia akan dapat mengajar di halaman dalam setelah 2 tahun berlatih lagi. Kelompok yang terdiri dari hampir 20 orang berjalan bersama berpasangan dan bertiga, tetapi Penatua Xuan masih berantakan seperti biasanya, dengan labu botol dan kaki ayam di tangannya. Bahan makanan yang disantapnya tampak bergantian antara ceker ayam dan sayap ayam, dan ia tak terlihat bosan untuk menyantapnya. Mungkin karena dia ingin makan dan minum, Penatua Xuan tidak berjalan terlalu cepat, dia berjalan dengan kecepatan orang biasa. Hal ini memberikan perasaan santai dan santai kepada seluruh kelompok. Dengan kemampuan fisik mereka, berjalan dengan kecepatan seperti itu hanyalah suatu kesenangan. Dibandingkan ketika dia baru saja masuk akademi, Huo Yuhao telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Dia masuk dengan mengandalkan kuota khusus Sekte Tang, dan bukan hanya dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar, dia bahkan tidak memiliki satupun keterampilan menyerang. Tubuhnya sama lemahnya dengan orang biasa. Fakta bahwa ia mampu mengubah segalanya sepenuhnya dalam waktu 1 tahun singkat tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan 2 cincin jiwanya yang cerdas, kerja kerasnya yang sungguh-sungguh tidak bisa diabaikan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Huo Yuhao telah melakukan upaya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan siswa lainnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Meskipun dia sekarang memiliki bakat yang bahkan membuat eselon atas akademi menyetujuinya, dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia sangat ingat apa yang dikatakan gurunya Wang Yan kepadanya, sebagai pengguna jiwa bela diri tertinggi, kecepatan kultivasinya akan menurun drastis setelah mencapai peringkat 30. Pada saat itu, kecepatan kultivasinya tidak akan sebanding dengan kecepatan master jiwa biasa. Dia bisa berkultivasi bersama Wang Dong, tapi dia tetap memperhatikan masalah ini. Selain itu, dia bahkan berkultivasi ganda di Departemen Jiwa Bela Diri dan Alat Jiwa. Karena itu, dia harus bekerja lebih keras lagi. Setelah percakapan sungguh-sungguh yang dia lakukan dengan Hichaito, Huo Yuhao lebih memperhatikan rencana prajurit tertinggi. Jika dia bisa menjadi orang yang bisa mengubah seluruh situasi medan perang sendirian, dia akan memiliki kualifikasi untuk membalas dendam. Karena mentalitasnya saat ini, Huo Yuhao tidak ingin membuang waktu. Melihat mereka tidak berjalan terlalu cepat, dia langsung berbisik kepada Wang Dong, "Ayo berkultivasi sebentar." Wang Dong memelototinya dengan tidak senang. "Aku akan mati karena kelelahan. Sungguh sial sekali aku mempunyai teman sekamar sepertimu." Huo Yuhao terkekeh, "Tidakkah kamu merasa bahwa kamu telah meningkat begitu cepat karena aku mendesakmu? Anda harus berterima kasih kepada saya." Wang Dong mendengus, "Saya lebih suka istirahat sebentar." "Datang." Anda tidak diperbolehkan menggunakan deteksi spiritual. Dengan itu, Wang Dong langsung berlari menuju Huo Yuhao. Namun, alih-alih bertabrakan dengannya, dia berkedip-kedip di sekitar tubuh orang tersebut dengan kecepatan tinggi. Huo Yuhao terus mengikuti kelompok itu secara perlahan, tetapi mereka berada di paling belakang kelompok, dan dengan demikian tidak akan takut ada orang yang memperhatikan mereka. Huo Yuhao mengangkat tangannya, lalu mulai melakukan gerakan mendorong dan menarik dengan tempo teratur. Cahaya putih pucat samar-samar terlihat di bagian atas tangannya. Wang Dong segera melambat.
Rupanya, dia merasakan apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Namun, dia segera berakselerasi menggunakan kekuatan jiwanya, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tingkat kecepatannya saat ini. Sambil berjalan bersama Bei, Hichaito berbalik. Dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong dengan tatapan aneh di matanya dan berbisik, "Kakak senior, bukankah Wang Dong menggunakan jejak bayangan hantu yang membingungkan? Apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao?" Bei secara alami melihat apa yang mereka berdua lakukan. Dia mengungkapkan ekspresi kekaguman yang tulus di wajahnya. Huo Yuhao menggunakan teknik rahasia lain dari sekte Tang kami. Ini disebut pengendalian derek menangkap naga, dan penggunanya dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melepaskan gerakan mendorong atau menarik dalam jarak tetap. Ini adalah keterampilan yang sangat praktis dalam pertarungan jarak dekat. Aku akan mengajarkannya kepadamu nanti. Sebenarnya, bahkan jika jiwa bela diri Anda tidak berorientasi pada pertempuran, Anda akan dapat menggunakan kekuatan yang cukup besar dalam situasi pertempuran jarak dekat setelah Anda menyelesaikan pelatihan teknik kami. Xiao Xiao melihat ke arah mereka berdua dengan tatapan agak iri di matanya, lalu mendekati Bei, "Kakak senior, ayo kita coba ini juga." Bei tidak bisa menahan tawa. Kami tidak terlalu cocok dengan apa yang mereka lakukan. Pelatihan yang mereka lakukan sekarang lebih cocok untuk orang-orang yang budidayanya lebih dekat satu sama lain. Jika aku menggunakan pengendalian derek menangkap naga padamu, kamu bahkan tidak akan bisa menggunakan jejak membingungkan bayangan hantumu. Bibir Xiao Xiao cemberut, keduanya sangat dekat sehingga mereka seperti orang yang sama. Aku juga tidak bisa mengganggu mereka. Mereka berdua laki-laki, jadi mengapa mereka begitu akrab satu sama lain? HMPH. Dia benar-benar iri dengan hubungan intim yang dimiliki Wang Dong dengan Huo Yuhao. Di masa lalu, dia mengira akan lebih mudah baginya untuk bergaul dengan laki-laki karena dia perempuan. Namun, keintiman Huo Yuhao dengan Wang Dong ternyata jauh lebih dalam daripada persahabatannya dengan mereka. Hichaito tertawa konyol, karena mereka berdua bisa menyelesaikan skill fusion, mereka secara alami dekat satu sama lain. Namun, perpaduan bela diri antara dua orang yang tidak memiliki garis keturunan yang sama cukup jarang terjadi. Xiao Xiao, kenapa aku tidak membantumu? Saya tidak tahu cara menggunakan pengendalian derek menangkap naga, tapi saya bisa menggunakan beberapa alat jiwa saya yang lebih lemah untuk membantu Anda melatih jalur membingungkan bayangan hantu Anda. Bagaimana tentang itu? Meskipun dia merasa tubuh Hichaito yang sangat kasar dan kulit hitam terlihat agak garang, Xiao Xiao selalu menjadi orang yang sangat baik dan terus terang dalam interaksinya dengan orang lain. Karena itu, dia mengangguk, tentu. Saya ingin berlatih keras juga. Jika tidak, saya layak tersingkir jika saya tertinggal di belakang mereka. Dan 7 anggota tim resmi berdiri di paling depan, sementara 7 anggota tim persiapan mengikuti di belakang mereka. Karena itu, Susanshi dan Jiang Nanan dapat mendengarkan percakapan Bei dengan yang lain. Tidak mudah bagi Susanshi untuk mendapatkan kesempatan berkencan dengan Jiang Nanan. Tentu saja, dia ikut bersamanya tanpa malu-malu. Jiang Nanan tidak berdaya di depan Susanshi. Karena itu, dia dengan tegas melarangnya memasuki area 1 meter di sekitarnya dan melecehkannya. Setelah Susanshi mengangguk seperti bayi ayam yang sedang makan nasi, dia mengabaikannya. Melihat Huo Yuhao dan yang lainnya bekerja keras, Susanshi segera menyusun rencana. Dia tersenyum nakal, "Nanan, lihat betapa kerasnya mereka bekerja. Mengapa kita tidak berlatih juga? Lihat, kulitku yang keras dan tebal sangat bagus untuk melatih keterampilan melemparmu. Tentu saja, aku juga bisa menggunakan keterampilan grapplingmu." Wajahnya yang haus dengan jelas memberitahu Jiang Nanan, genggam aku, genggam aku." Jiang Nanan berbalik dan menatapnya dengan tatapan dingin di matanya, "Akan lebih baik bagimu untuk enyahlah daripada apapun." Susanshi segera mengerutkan wajahnya dan berkata dengan marah, "Nanan, apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu memahami hatiku? Aku tulus padamu. Bagaimana aku bisa membuatmu bersedia bersamaku?" Jiang Nanan menatapnya dengan penuh kebencian, dan semburat merah yang muncul karena rasa malu atau marah samar-samar muncul di wajahnya yang sangat cantik. "Aku tidak akan bersama dengan anak hedonis dari keluarga kaya sepertimu, apapun yang terjadi."
Niat seekor binatang masih datang dari hati binatang. Berhenti mengganggu saya. Juga, saya dipanggil Jiang Nanan. Silakan gunakan nama keluarga saya saat merujuk pada saya. Dengan itu, dia berbalik dan mempercepat, meningkatkan jarak antara dia dan Susanshi. Susanshi menutupi wajahnya dengan tangannya dan berteriak dengan sedih, "Biarkan aku mati, mati, mati." Bei entah bagaimana sudah berada di sampingnya. Dengan senyuman di wajahnya yang tenang, dia bertanya dengan tulus, "Apakah kamu butuh bantuan?" Susanshi menurunkan tangannya dan menjadi marah, "Apakah kita bersaudara? Apakah kita masih bersaudara? Saya baru tahu bahwa Anda akan menjadi pria yang menyukai kebebasan skaden dan menendang seseorang yang sedang down. Jika Xiaoya tidak ada di sini, kamu pasti sudah mengungkapkan sifat aslimu." Bei memasang ekspresi terkejut di wajahnya. "Kamu ingin berbicara tentang menjadi saudara sekarang? Mengapa saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda bersedia menikam diri sendiri 2 kali demi saudara laki-laki Anda, tetapi menusuk saudara laki-laki Anda demi seorang gadis?" Susanshi merasa malu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Seorang gadis bisa memberiku seorang anak, bukan? Seorang gadis bisa tidur denganku di ranjang, tapi bisakah kamu?" Bei tersenyum hangat, "Saya tidak bisa melakukan yang pertama, tapi saya bisa melakukan yang terakhir." Penatua Xuan, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba terhuyung secara misterius. Kemudian, dia dengan kasar meludahkan seteguk anggur yang ada di mulutnya sebelum menatap tajam ke arah Bei dan Susanshi. Keduanya menegakkan wajah, tidak berani berkata apa-apa lagi. "Oke. Datanglah kemari." Penatua Xuan mengeluarkan seteguk air liur, lalu menggunakan lengan bajunya yang kotor dan berminyak untuk menyeka mulutnya sebelum berteriak dengan tidak senang. Kelompok 14 orang itu buru-buru melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Karena mereka baru saja berlatih, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao sedikit kehabisan napas. Susanshi masih percaya bahwa kata-kata Bei lah yang memicu Penatua Xuan. "Tunggu saja omelanmu. Hehe." Dia berbisik dengan dingin. Pada saat ini, Bei tidak memiliki sedikit pun senyuman di wajahnya. Dia berpenampilan kejam, dan dia mengucapkan beberapa patah kata, "Karena aku akan dimarahi, aku akan memberitahu Jiang Nanan bahwa kamu sebenarnya menyukai laki-laki. Anda hanya mengejarnya untuk menyembunyikan orientasi seksual Anda yang sebenarnya." "Adikmu," wajah Susanshi memerah. Bei mempertahankan kontak mata penuh dengannya dan berkata, "Saya tidak punya saudara perempuan." Penatua Xuan tiba-tiba mengacak-acak rambutnya dan menatap mereka berdua, "Jika kalian berdua mengatakan omong kosong lagi, aku akan menghajarmu sampai pada titik di mana kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri lagi." Ma Xiao Tao tertawa, "Elder Xuan, kondisi Anda sangat baik. Namun, moral masyarakat kita sungguh merosot. Mereka masih sangat muda, tapi mereka punya kecenderungan seperti ini. Saya menyarankan agar akademi mengadakan kampanye perbaikan." "Saya benar-benar jujur." Bei dan Susanshi berteriak bersama. "PSH, Ma Xiao Tao memasang ekspresi jijik di wajahnya, "Apakah aku sedang membicarakan kalian berdua? Saya sedang berbicara tentang Huo Yuhao dan Wang Dong." "Untuk apa kamu panik? Tidak ada emas yang disembunyikan di sini." Susanshi memukul Bei dan berkata dengan marah, "Aku menyalahkanmu atas semua ini. Reputasiku." Jiang Nanan mendengus dan berbisik, "Apakah kamu punya reputasi? Kamu adalah..." Pendengaran Susanshi tidak buruk. "Nanan, bukan seperti itu. Saat itu, aku..." "Kamu berani?" Jiang Nanan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya menyerupai belati, dan bahkan sangat tajam. Susanshi secara naluriah menggigil, lalu langsung diam. Dia memasang penampilan yang benar, memberikan kesan bahwa dia tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia terbunuh. Huo Yuhao dan Wang Dong tertawa dalam hati sampai mati, tapi semua orang di sini adalah kakak kelas. Tidak baik bagi mereka untuk tertawa terbahak-bahak, jadi mereka menahan tawa sampai perut mereka sakit. Wang Dong berbisik, "Perzinahan. Pasti ada perzinahan antara senior Su dan Jiang."
Tiba-tiba, semua orang merasakan suhu di sekitar mereka turun. Kata, niat membunuh, muncul tanpa sadar di dalam hati mereka, membuat mereka semua tutup mulut. Niat membunuh yang muncul seketika menyebabkan Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao menjadi kaku karena rendahnya budidaya mereka. Untungnya, itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Penatua Xuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dan melakukan apapun, dan berbicara dengan suara rendah. Kami tidak jauh dari akademi, dan ada beberapa hal yang harus saya katakan sekarang. Kalian bertujuh dari tim persiapan harus mendengarkan saya dengan cermat. Ini menyangkut arah masa depan jalurmu di akademi. Sikap Penatua Xuan yang biasa tidak terlalu tenang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya bertindak begitu serius. Huo Yuhao dan 6 lainnya merasa hati mereka menjadi dingin, dan mereka segera menahan tawa mereka sebelumnya. Kemudian, mereka memberikan perhatian penuh kepada Penatua Xuan. Ketujuh orang dari halaman dalam sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Penatua Xuan, tetapi wajah mereka terlihat serius. Terlebih lagi, mereka memancarkan arogansi yang unik. Penatua Xuan berkata, Akademi Shrek kami telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Biasanya, seorang master jiwa yang kuat dapat hidup setidaknya selama 200 tahun, sementara beberapa dapat hidup lebih lama lagi. Apalagi, semakin banyak siswa yang memasuki halaman dalam setiap tahunnya. Namun, jumlah total murid halaman dalam yang saat ini tetap berada di akademi bahkan tidak mencapai 100. Tahukah Anda mengapa hal ini terjadi? Susanshi berkata, itu karena senior kita sudah lulus, kan? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya, kamu setengah benar. Ada beberapa murid halaman dalam yang meninggalkan akademi setelah lulus, tapi sekarang saya ingin berbicara tentang murid yang tidak lulus. Pada titik ini, suara Penatua Xuan dengan jelas mengandung beberapa jejak kesedihan, mereka semua adalah anak-anak yang baik. Meski belum bisa benar-benar lulus, namun nama mereka masih tercatat dalam daftar sekolah. Mereka menganggap cita-cita akademi sebagai cita-cita mereka sendiri. Bukan karena mereka tidak punya kekuatan untuk lulus, tapi karena mereka mati demi cita-cita akademi. Sebenarnya masih banyak siswa lain yang memiliki kualifikasi untuk masuk halaman dalam. Namun, banyak dari mereka yang memilih keluar dari akademi setelah lulus dari halaman luar. Itu karena memasuki halaman dalam akademi Shrek tidak hanya menandakan bahwa Anda akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik dan pengajaran yang lebih baik. Beban tanggung jawab yang akan Anda terima juga sama besarnya. Para siswa yang memilih untuk tidak memasuki halaman dalam mengaku tidak mampu memikul tugas tersebut. Setelah setuju untuk merahasiakan ini, mereka pergi. Akademi menghormati pilihan semua siswanya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa setiap siswa yang memasuki halaman dalam untuk melanjutkan studi adalah seorang pahlawan. Bukan pahlawan akademi, tapi pahlawan seluruh benua Douluo. Kata pahlawan masih sangat asing bagi Huo Yuhao muda dan yang lainnya. Namun, kata ini membawa beban yang tak terlukiskan ketika keluar dari mulut Penatua Xuan. Penatua Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, hal yang tidak boleh kalian ungkapkan adalah fakta bahwa kalian telah mengambil langkah ke halaman dalam sejak kalian menjadi anggota tim persiapan. Namun, hanya karena inilah saya harus memastikan apakah Anda bersedia memikul beban akademi sebelum kita pergi. Jika kamu tidak mau, aku bisa mengembalikanmu ke akademi, dan tidak ada yang akan menyalahkanmu. Anda masih akan menyelesaikan studi Anda dan lulus dengan sukses. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa tidak banyak yang dimiliki halaman dalam dibandingkan halaman luar. Alasan mengapa murid-murid halaman dalam kuat terkait dengan tanggung jawab yang saya sebutkan. Jika Anda memilih untuk kembali, Anda harus menjaga rahasia yang sama seperti siswa yang memilih keluar setelah lulus. Apakah Anda bisa? Kelompok 7 Huo Yuhao dapat merasakan bahwa rahasia yang akan diungkapkan oleh Penatua Xuan tidaklah terlalu besar. Ketujuh orang itu menjawab secara bersamaan, ya. Penatua Xuan berkata, benua Douluo pada awalnya sangat besar. Setelah tabrakan dan fusi dengan benua matahari bulan, ia menjadi lebih besar. Dari 4 kerajaan besar, Kekaisaran Matahari Bulan mencakup wilayah terluas. Berbagai sumber daya mineralnya sangat melimpah. Namun, mereka tetaplah orang asing bagi kami.
Bahkan jika beberapa ribu tahun telah berlalu, mereka tidak kompatibel dengan 3 kerajaan di benua Douluo kita. Kami tidak dapat benar-benar menerima keberadaan mereka. Hal ini membentuk aliansi timbal balik yang kita miliki untuk melawan mereka. Meskipun tidak ada perang skala besar di benua Douluo, perselisihan selalu ada. Jika perselisihan ini terjadi di kalangan masyarakat biasa, maka tidak akan menimbulkan banyak kerugian. Namun, perselisihan di antara para master jiwa berbeda. Tidak semua master jiwa baik hati. Sejumlah besar orang akan memiliki ego yang tinggi karena kekuatan mereka, dan mereka akan mempunyai kesan angkuh yang membuatnya seolah-olah mereka adalah ahli nomor 1 di bawah langit. Akibatnya, mereka mungkin mempunyai niat jahat. Orang-orang ini kemudian akan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar bagi rakyat jelata. Seorang master jiwa yang melakukan tindakan jahat adalah kejadian biasa, dan semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Seringkali, semakin berbakat dan kuat seorang master jiwa, semakin tinggi kekuatan destruktif yang dimilikinya setelah melangkah ke jalan kejahatan. Pernah ada seorang kaisar jiwa yang membantai seluruh desa hanya karena makanan yang mereka sajikan tidak memenuhi standarnya. Mengapa demikian? Itu karena para master jiwa jauh melebihi orang biasa dalam hal kekuatan, dan juga karena mereka tidak memiliki batasan dan kendali. Akademi Shrek kami tidak menganggap dirinya sebagai organisasi yang baik, namun kami tidak ingin membiarkan bencana seperti ini terjadi. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, akademi terpecah menjadi halaman luar dan dalam. Penatua Xuan menjadi lebih serius ketika dia berkata, "Anda pasti berpikir, polisi? Polisi apa? Kami tidak mencoba untuk mengawasi ketidakadilan di benua ini, karena hal tersebut secara realistis tidak mungkin dilakukan. Benua Douluo terlalu luas, dan jumlah penduduk di 4 kerajaan tak terhitung banyaknya. Sudah ada 5 juta penduduk tetap di kota Shrek saja. Terlebih lagi, kita bahkan tidak bisa mengawasi murid-murid dari halaman dalam. Karena itu, kami hanya menjadi polisi penguasa jiwa. Kami menargetkan masyarakat, dan bahkan pejabat pemerintah, namun tidak pernah menargetkan seluruh negara. Kami memiliki sumber intelijen kami sendiri, dan ketika sesuatu yang jahat yang suatu negara tidak mampu lakukan, atau tidak ingin diawasi, terjadi, atau jika seorang guru jiwa beralih ke jalan kejahatan, kami akan mengirimkan murid-murid dari halaman dalam untuk menangani masalah ini. Sekarang, murid-murid halaman dalam dikenal sebagai polisi Shrek. Halaman dalam kami memiliki nama lain penjaga Shrek. Saat ini, saya adalah wakil ketua penjaga Shrek saat ini. Anda pasti berpikir, bagaimana kita mengawasi semuanya? Benua ini sangat luas, dan jumlah tindakan jahat yang dilakukan sangat banyak. Kami bahkan tidak memiliki 100 orang di halaman dalam, jadi bagaimana kami melakukan ini? Saya bisa memberitahumu tentang ini. Setiap negara, bahkan kekaisaran matahari bulan terbesar, tidak akan pernah berani meremehkan penjaga Shrek kita. Meskipun hanya ada sekitar 100 murid di halaman dalam saat ini, kami memiliki lebih dari 20.000 lulusan dari halaman luar. Di saat yang sama, terdapat hampir 1.000 siswa yang telah menyelesaikan pengabdiannya sebagai wali. Korban sering muncul di halaman dalam, tapi saya berani mengatakan bahwa setiap orang yang keluar dari halaman dalam Akademi Shrek adalah elit umat manusia secara keseluruhan. Selain itu, akademi kami memiliki guru-guru paling berprestasi di benua ini, dan setiap guru di akademi adalah wali. Setiap murid halaman dalam adalah penjaga, dan agar mereka bisa lulus, mereka harus menyelesaikan 30 tugas. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji kekuatan para murid kita, namun juga hati mereka. Akademi Shrek kami tidak ingin membina para ahli biasa, tetapi talenta sejati yang bersedia melindungi perdamaian dan stabilitas benua. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini, kami adalah penjaga, dan juga penegak hukum. Segala sesuatu yang ditangani oleh penjaga Shrek bermasalah dan sangat berbahaya. Bahkan ada satu kesempatan di mana kami harus berhadapan dengan judul Douluo. Ancaman terhadap hidup Anda bisa terjadi kapan saja. Karena itu, hal pertama yang harus kamu pertimbangkan dengan hati-hati adalah apakah kamu bersedia menjadi wali. Selain itu, tidak ada kompensasi apapun untuk penjaga. Pada saat itu, nada serius Elder Xuan semakin melunak, dia melihat tatapan mata ketujuh anggota tim persiapan.
Tak satu pun dari mereka yang memiliki pandangan tidak menentu di mata mereka, melainkan yang setia dan keras kepala. Mereka pasti sudah mengambil keputusan. Dai Yueheng berjalan ke sisi Penatua Xuan dan berkata dengan suara rendah, "Saudara-saudara junior. Saya beritahu Anda bahwa, menurut banyak senior yang telah lulus, menjadi penjaga Shrek adalah kehormatan terbesar yang pernah diberikan kepada mereka. Meski sudah lulus, banyak dari mereka yang masih melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wali. Bagi para pelaku kejahatan, kami adalah pisau jagal. Bagi yang lemah dan diintimidasi, kita berada pada tingkat kebaikan dewa kepada mereka. Ada banyak sekali orang yang telah menerima bantuan dari penjaga Shrek, dan tindakan membantu mereka adalah cara terbaik untuk menyempurnakan hati kita. Saya selalu percaya bahwa melakukan perbuatan baik tidak akan membantu orang lain, tapi diri kita sendiri. Perasaan puas itu adalah sesuatu yang tak tergantikan. Saya sangat bangga telah menyelesaikan 28 tugas hingga saat ini. Umurku sudah tidak jauh dari 30. Selama proses ini, saya telah membunuh bandit yang memperkosa dan menjarah, serta pejabat pemerintah yang tidak peduli dengan kehidupan warganya. Saya telah menyelamatkan anak-anak yang dipaksa menjadi budak. Halaman dalam memiliki semboyan dengan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar, dan hati seseorang berjalan di jalan yang sama dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Saya bersedia bekerja sama dengan kalian. Kata-kata Dai Yueheng sangat jelas, tetapi mengandung efek unik. Bahkan Ma Xiao Tao, yang tidak akur dengannya, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menceritakan pengalamannya sebagai penjaga. Selain kebanggaan di wajahnya, dia juga memiliki kemegahan yang unik. Seolah-olah mereka sedang mandi dalam kemuliaan. Penatua Xuan mengangguk. Oke, kamu harus memberiku jawaban sekarang. Masuk, atau keluar? Memasuki. Ketujuh orang itu secara bersamaan berteriak. Pada saat itu, pemikiran ketujuh orang dari tim persiapan sepertinya saling terhubung. Baru pada saat itulah mereka memahami misi dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang murid halaman dalam Akademi Shrek. Pada titik ini, mereka tidak merasakan kemuliaan apapun yang didapat dengan menjadi penjaga Shrek, tetapi mereka tanpa ragu menerima tugas ini. Penatua Xuan tersenyum dengan senyum yang sangat bahagia. Sangat bagus. Aku tidak salah denganmu. Tak satu pun dari kalian yang pengecut. Saya akan memberitahu Anda ini, ada alasan lain di balik semua ini. Itu karena kamu akan menjalankan misi penjaga pertamamu sebentar lagi. Xiao Tao, kamu bisa menjelaskan tugas kita kali ini. Wang Yan, beri mereka perlengkapan penjaga Shrek. Ya. Wang Yan mengangguk, lalu mengambil beberapa cincin dari alat penyimpanannya dan memberikannya kepada setiap orang di sana. Cincin itu sangat indah. Cincin itu sendiri terbuat dari logam berwarna keperakan keputihan, dan permata hijau giok seukuran kuku tertanam di atasnya. Permata berkilau bersinar dengan cahaya terang, dan warna hijau di atasnya dipenuhi aura kehidupan. Bagian atas cincin diukir berbentuk Shrek sehingga tak terlupakan. Ma Xiao Tao berkata, sebaiknya kamu urus ini. Ini adalah simbol dari penjaga Shrek, dan hanya kami yang memilikinya. Sekarang, taruh setetes darahmu di permukaan cincin, agar terhubung dengan garis keturunanmu. Selama Anda salah satu dari kami, Anda dapat menggunakan cincin penjaga untuk memverifikasi identitas penjaga di depan Anda. Cincin juga merupakan alat penyimpan, dan di dalamnya terdapat satu set lengkap perlengkapan yang kita gunakan. Anda dapat melihatnya sekarang. Kami memiliki pakaian khusus, masker, jubah, dan sinyal mara bahaya. Selama menjalankan misi, kami tidak boleh membiarkan siapapun melihat penampilan kami, untuk mencegah hal-hal mempengaruhi kehidupan kami. Oleh karena itu, kita memerlukan masker. Yang terpenting, kita punya sinyal bahaya. Sinyal ini adalah sesuatu yang hanya kami miliki, dan setelah penjaga manapun melepaskannya saat terjadi peristiwa berbahaya, setiap siswa Akademi Shrek, halaman luar atau halaman dalam akan segera pergi untuk membantu Anda. Ini jauh lebih efektif dari yang Anda kira. Tugas kita kali ini adalah menuju pegunungan yang berbatasan dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Matahari Bulan untuk memburu sekelompok bandit.
Akademi Duel Jiwa Kontinental Akademi tingkat lanjut akan segera dimulai, jadi kita harus menyelesaikannya dalam 3 atau 4 hari. Para bandit ini sangat buas dan licik. Mereka berspesialisasi dalam membunuh pedagang yang melewati perbatasan, dan tidak ada yang selamat. Mereka melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan terhadap korbannya. Daerah pegunungan tempat mereka bersembunyi memiliki medan yang rumit dan terjal. Selain itu, ada banyak gua tempat mereka bisa bersembunyi, sehingga tidak menguntungkan bagi tentara untuk menyerang mereka. Yang lebih menjijikkan lagi, wilayah tempat tinggal para bajingan itu sebagian adalah milik Kekaisaran Matahari Bulan dan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Matahari Bulan tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Kekaisaran Bintang Luo kita. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit bagi kedua negara untuk bekerja sama. Setiap kali sebuah kerajaan mengirimkan pasukannya, bajingan licik itu akan lari ke sisi lain. Suatu kali, mereka bahkan memulai perang skala kecil antara kedua negara. Namun, mereka masih hidup baik-baik saja hingga saat ini. Angka tidak akan efektif melawan mereka. Bandit itu bahkan tidak berjumlah 300, tapi mereka familiar dengan medannya, dan mereka punya banyak trik. Karena itu, tim kecil seperti kami lebih siap menghadapi mereka. Para bandit ini menyebut diri mereka utusan Dewa Kematian, dan mereka konon dipimpin oleh seorang guru jiwa jahat yang relatif kuat. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Mayoritas dari Anda belum pernah membunuh seseorang sebelumnya, dan Anda akan mendapatkan pengalaman baru sekarang. Saya harus menekankan bahwa target tugas kita kali ini adalah tidak meninggalkan yang selamat dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Tidak ada orang tua, lemah, wanita, atau anak-anak dalam kelompok bandit ini, dan tidak satupun dari mereka yang baik hati. Membunuh seseorang? Istilah ini sangat asing bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Hal ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, lagi pula, mereka baru berusia 12 tahun. Jantung mereka mulai berdetak lebih kencang setelah mendengar kata, membunuh seseorang. Ma Xiao Tao tersenyum dan memandang ke arah Huo Yuhao. Apa? Takut? Jangan mengompol ketika saatnya tiba, karena tidak ada yang akan menyeka pantatmu. Wajah Huo Yuhao langsung memerah. Saya tidak takut sama sekali. Dia benar-benar merasa tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Ma Xiao Tao. Setelah kejadian hari itu, sebuah bayangan menyelimuti hatinya. Ma Xiao Tao tertawa nakal. Bagus kalau kamu tidak takut. Kami bertujuh akan menjadi tim utama selama misi ini, dan kalian harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diri sambil membantu kami dari samping. Para bandit ini sangat tidak terkendali, mereka bahkan menyebut diri mereka, tangan kematian. Di dalam wilayah pegunungan yang luas itu, selama kamu menyebutkan nama, tangan kematian, atau utusan Dewa Kematian, orang-orang di sana akan ketakutan setengah mati. Daerah pegunungan ini terbentuk 4.000 tahun lalu akibat tumbukan dua benua. Oleh karena itu dinamakan Pegunungan Mingdou. Ia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar, dan menghasilkan mineral yang sangat berharga. Karena itu, Kerajaan Bintang Luo dan Bulan Matahari terus-menerus memperebutkan pegunungan itu selama bertahun-tahun. Kekaisaran Bintang Luo dapat memberi kita sejumlah bantuan.